gitu ya. Oke, Aja, kita mulai. Hai, Ja, kita mulai dari bab 10 ya Mina. Jadi bab 10 itu mengenai Tanjobi ya. Kanada boleh share screen Kak? Onegaishimasu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya mungkin Mina boleh dilihat PDF-nya yang bab 10. Bisa saya sebentar ya. Soalnya agak Oke. loading lama ini wifi-nya. Sambil Mina bisa buka semua di bab 10 ya. Sambil nunggu Kanada presentasi. Di sini kan harusnya ada, cuma lemot aja nggak apa-apa. Dibuka ya, yang mandiri kita ya harus ya. Oke, yang bab 10 ini ada materi tentang Tanjobi. Ya, kita ngelanjutin materi yang kemarin yaitu Tanjobi. Tanjobi Indonesia Goa. Ulang tahun gitu ya. Di sini kita akan menyebutkan mengenai angka, bulan, sama tanggal dalam bahasa Jepang gitu ya. Jadi kita mau ngasih informasi gitu ya, peristiwa atau kegiatan itu kapan sih gitu, kapan dalam bahasa Jepang artinya itsu gitu ya Mina ya, jadi itsu begitu. Nah, kalau angka-angka kan kemarin kita sudah bahas ya, banyak ya gitu kan, dari 1 sampai sekian gitu kan. Nah, kalau untuk angka perihal bulan dan angka ini mah sedikit gitu ya. Jadi sebenarnya mah masih bisa aja gitu. Jadi untuk angka nih 1 sampai 10 ya. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyuju ya kan. Nah, kalau misalnya 10 sampai 31 tinggal ditambahin aja. 10 1 10 2 berarti kalau 22 sama 10 niju gitu. Ini saya mereview ulang aja ya gitu. Nah, kalau untuk angka-angka seperti itu, sedangkan kalau untuk bulan, ya, kalau untuk bulan sendiri di situ akhirannya yaitu gatsu, gatsu, ya. Jadi kalau untuk bulan itu dia pakainya gatsu, gitu. Kalau untuk bulan ya, gitu. Beda dengan getsu. Kalau getsu itu dia durasi, durasi waktunya. Misalnya dia bilangnya bukan ichigatsu tapi ikagetsu, ikagetsu gitu dalam satu bulan. Tapi kalau ichigatsu bulan satu, bulan Januari gitu. Jadi kalau untuk bulan yang membedakan adalah bulan April atau bulan keempat dalam ya ini ya penjadwalan bulan lah ya gitu kan, dalam bahasa Jepang dia pakainya shi bukan pakai yong, shigatsu. Kalau 7 shichigatsu, kalau 9 kugatsu gitu. Kan kalau bulan 1 sampai 12 aja toh gitu kan, dari Januari sampai Desember gitu. Jadi kalau mau nanya bulan berapa, Nangatsu, Jamina-san, Imawa, Kyowa, Nangatsu desu ka? Ada yang bisa jawab? Sangatsu Coba. desu. So desu ne. Ja, Kyowa, Imawa, Sangatsu. Ne. Hai, Jatsugi wa kita mulai ke tanggal. Jadi tanggal dalam bahasa Jepang itu adalah akhirannya Nichi. Cuma ada pengecualiannya. Kalau pengecualiannya di situ dari tanggal 1 sampai tanggal 10 mereka mempunyai penyebutan yang berbeda. Ini agak spesial nih tanggal 1 sampai 10 gitu. Jadi kayak daijoubu desu yo. Jangan nangis dulu, nanti aja kalau udah terakhir nangisnya ya. Jadi Suitachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, ya, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Touka. Jadi kalau kalian lihat tuh ada O terus ada tanda ini, itu dia double gitu. Yoka sama Touka gitu. Giliran 11 sampai 31 mereka penyebutan akhirnya pakainya Nichi gitu ya. Kalau 14 dia ngikutin ke tanggal yang 1 sampai 10 tadi. Kan 4 itu kan yoka gitu ya. Bukan yong tapi yoka. Jadi ju yoka gitu. Gitu ya. Berarti kalau nanya tanggal nanichi gitu.
Ja Nabila sang moshimoshi. Nabila sang. Ja. Ima wa nanichi desu ka? Ya, ima wa nanichi desu ka? Kyo wa nanichi. Ayo. Apa? Dua-dua bahasa Jepangnya? Tanggal 22 sekarang kan? Jadi bahasa Jepangnya apa? Iya, bahasa Jepangnya apa? Niju Nichi. Niju. Hai, Niju Nichi. Ya, jadi kalau ditanya nan desu ka, nan nichi desu ka, kan gitu. Akhirannya kalian pakai des gitu. Jangan nichi doang gitu. Ya, seperti itu. Oke Kak, silakan di scroll ke bawah. Jadi untuk di tanggalnya ini ya, memang banyak sekali pengecualian. Jadi kayak ada yang khususnya, kayak tanggal 14 dia pakai Juyoka. Kalau tanggal 24 ya Nijuyoka. Kalau dia 20 berarti Hatsuka. Sama seperti umur. Dia bukan Nijusai, tapi Hatachi. Nah, itu kalau dia 20. 20 tahun dia pakainya Hatachi. Jika kalian ada yang umur 20 tahun di sini gitu ya. Gitu. Nah, jadi untuk tanggal 7, tanggal 17, tanggal 27 gitu ya. Nggak pakai Shichi, pakainya Nana. Dibacanya maaf, salah. Dibacanya Shichi bukan Nana. Gitu. Kalau 9 sama 19 dia pakainya Ku, bukan Q. Kan gitu kita sebutnya ya. Gitu. Nah, terus yang di bawah ada Konggetsu. Nah, kemarin kita udah pernah bahas nih. Konggetsu apa artinya? Ada yang tahu Konggetsu? Bulan? Kong? Ayo, Alesang. Konggetsu apa Konggetsu? Yang lalu bukan? Ada yang tahu? Bulan lalu. Bulan ini. Bulan ini. Oh, Gomene Sensei. Bulan ini gitu. Kalau bulan lalu, bentar. Coba deh. Kemarin udah pernah saya bahas kan, harusnya. Nah, coba mari kudasai. Konggetsu. Kalau Raigetsu apa? Nina. Bulan depan. Bulan depan. Bulan depan. Gitu. Jadi kalau dia, ya Konggetsu artinya bulan ini, ya. Gitu. Konggetsu, Raigetsu bulan depan, ya. Kyo hari ini, Asta besok, Asate besoknya lagi, Tanjobi ulang tahun, Itsu kapan, when gitu ya. Gitu. Oke. Jamina sampai dekarasi semua nggak Arimas kah? Ada yang mau ditanyain kah sampai sini? Gimana? Kalau bulan kemarin apa Sensei? Kalau bulan kemarin jatuhnya ini sih, dia kan bulan kemarin ya. Kalau dibilang minggu lalu kan dia pakai shoe. Berarti kalau bulan lalu ya. Yeah. Oh enggak, bukan. Kalau Kino kan kemarin ya. Kalau bulan lalu dia pakainya Sengetsu. Ya, dia pakainya Sengetsu. Sengetsu gitu. Hai. Ya. Sorry. Oke, kita lanjut ke bagian pola kalimatnya. Kak Nada silakan di scroll lagi. Jadi untuk di bagian pola kalimat seperti yang Sensei ungkapkan kemarin, ya. Untuk pola kalimat kan kalau kita biasanya itu kan ada hari, tanggal, bulan, tahun, iya enggak? Hari, tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau di Jepang, mereka tuh dari belakang dulu. Tahun, bulan, tanggal, baru hari. Gitu. Ya. Gitu. Jadi, untuk pola kalimatnya yang kita pelajari yaitu pertama, kita sebutkan dulu tahunnya. Gitu ya. Tahun, misalnya sekarang 2025. Apa bahasa Jepangnya 2025 Minna? Semuanya. Ayo. Ada yang tahu? 2025. Ada yang tahu? Niseng go. Niseng, Niju, go. Niseng 2025. Niseng 2025. go.
Nah ya, Nijugo. Baru habis itu tambahin tahunnya. Tahun itu dalam bahasa Jepang begitu. Aduh, Iya. suaranya gede banget ini. Iya, sorry. Gede banget suaranya di samping. Astaga. Gimana? Mau lanjut atau gimana? Berhenti dulu ya, berhenti Sensei. Oke, yuk kita lanjut lagi. Udah selesai. Oh ya kata. Oke, kalau gitu kita mulai lagi. Sebentar ya, Sensei Di ya. bagian pola kalimat. Buat di share screen sebentar. Wait. Sembari Oke. Ya, jadi sembari kalian bisa buka PDF-nya masing-masing juga ya, sembari nunggu Kak Nada juga untuk share screen. Dan saya juga mohon maaf nih nggak bisa share screen karena memang device-nya tidak mendukung untuk hal itu, gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Tadi kan 2025 ya, udah Niseng Niju gitu kan, Nijugo, kan ada Go 25 gitu kan. Baru akhirannya pakai Nen. Nah, baru jelasin sekarang bulan apa gitu kan. Karena di sini kita bulan 3, berarti Sanggatsu gitu. Baru kita tanggal berapa nih sekarang? Tadi yang disebutin sama Nabila Sang, tanggal 22, berarti Niju, Nichi. Nah, sekarang hari apa? Hari Sabtu. Jadi Doyobi. Udah gitu. Kebetulan hampir mirip ya. Cuma tahunnya aja sih sama tanggalnya. Sama inilah harinya sama, hari Sabtu juga kan di situ contohnya. Itu ya. Nah, dari sini untuk pola kalimat ada yang ingin ditanyakan? Amankah Mina? Gimana? Aman? Kalau kurang paham bilang ya, gitu ya. Kalau gitu kita lanjut lagi. Ya, di sini untuk latihannya. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Kongetsu wa nangatsu desu ka? Bulan ini bulan berapa gitu kan? Gitu. Atau bulan depan bulan apa? Kan bisa juga. Jawabannya, sekarang bulan apa Mina? Ima wa nangatsu desu ka? Minasan, do desu ka? Imawa Sangatsu desu. Sangatsu desu. Ja, rainen gatsu. Rainen janai. Raigetsu wa nangatsu desu ka? Nangatsu, rainen. Raigetsu. Raigetsu kan bulan depan. Bulan depan berarti bulan apa? Tahu? Ada yang tahu? Tadi bulan 4 bahasa Jepangnya apa? Bulan depan tuh bukan bulan besok ya, Sensei? Ya, Raigetsu itu adalah bulan depan. Berarti bulan depan bulan apa? Itu bahasa Indonesianya.
Shigatsu. Shigatsu. Hai, Shigatsu. Des gitu ya. Kalau sensei ngomong deska, kita jawabnya pakai des. Gitu ya. Nah, ja. Kyo wa nanichi desu ka? Minasang, semuanya saya tanya ya. Begini aja lah, repot. Hai, ja, minasang. Ya. Ja, kyo wa nanichi desu ka? Gimana? Kyo wa nanichi desu ka? Mina, semuanya ya. Dian sang, Ale sang, Nabila sang. Kyowa Niju Nichi desu. Hai, ja. Kyo wa. Apa jawabannya? Kyowa Niju Nichi desu. Niju nichi desu kan. 20 baru 2-nya 2 kali gitu ya. Gitu. Ja, ashita wa nanichi desu ka? Ashita wa nanichi desu ka? Ashita. Ayo Mina. Ashita wa Niju Nisan desu. Nijusan Nichi. Kurang tepat. Niju Nisan desu. Kurang tepat. Coba. Tadi biasa. Alesang apa tadi? Atau Nabila sang? Berapa jawabannya? Niju? Niju Sanichi desu. Oh iya. Iya dong, harus ada nichinya ya, gitu. Asate wa nanichi desu ka? Nabila sang, asate wa nanichi desu ka? Ayo bisa dibantu temennya. Ayo, yang mana? Jun Sanichi. Ya, itu kan sang, ya kan. Berarti kalau besoknya lagi, apa Mina? Semuanya? Apa yuk? Asatewan nanichi desu ka? Desu. Ya, asate wa nanichi desu ka? Itu sensei nanya sama Nabila, sama Alesang, sama Diansang. Nah, kalau mau jawab, asate wa, baru dijelasin tanggalnya, baru des. Gitu. Jadi jawabannya asate wa. Ayo Mina. Niju yoka. Niju yoka des. Niju yoka desu. Asate Ya, wa niju yoka desu. Oh, des nih, gitu ya. Kalau sensei udah nanya deska, kalian jawabnya pakai des, gitu ya. Gitu. Ja, Nabila sang. Nabila sang no tanjobi wa itsu desu ka? Aku cecer Nabila sang nih. Gimana Nabila? Tanjobi wa itsu. Ayo, tahu nggak artinya? Ada yang tahu? Mungkin Alesang atau Diansang? Tanjobi wa itsu desu ka? Ja. Anata tachi wa tanjobi wa itsu? Diansang to Alesang. Mo Nabila sang mo iyo. Do desu ka? Nani kore? Ayo, siapa yang bisa? Anata no tanjobi wa itsu? Anata tachi wa tanjobi wa itsu desu ka? Dare, sensei. Kalian semua yang ada di sini. Terlalu mikir dulu. Aduh, ingat yang pertama bulan dulu. Ya, ulang tahun. Benar. Iya. Tanjobi itu ulang tahun. Kalau misalnya kalian ribet pakai tahun, mending kalian sebutin bulannya dulu, baru dia pakai tanggal. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, apa Minah? Seru nih sama kalian nih. Gimana? Kalau Hai, Dodo. Watashi no tanjoubi wa 8月13日です。 Oh, Sensei wa? Sensei wa 3月13日です。Udah lewat ya. Ya udah lewat. Ya, oke lah, seperti itu ya.
Jadi kalau ditanya itu mending saran Sensei kalau kalian nggak usah repot-repot lah bikin pakai tahun gitu ya. Bilang aja pakai bulan gitu. Bulannya dulu baru tanggal gitu. Gitu ya, aman ya. Itu kalau ada yang mau ditanyakan Mau boleh. nanya. Oke. Kalau silahkan. tahunnya tuh 1900 bla 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 itu penulisannya gimana ya? Pelafalannya dalam bahasa Jepang. Iya. 1900 contoh lah kita bikin Indonesia ya merdeka 1945 berarti tinggal sebutin aja 1945 udah gitu. Jadi kalau dia ini 1000 kan iseng atau seng doang boleh gitu. Thank you Kyuhyaku atau Kuhyaku Yongjugo Nen kan gitu sama penyebutannya gitu. Ngerti nggak? Apa aku terlalu buru-buru? Gimana? Aman? Boleh diulang lagi. Nanti guys. Oke, siap. Baik. Ya, kalau dia 1000 kan tinggal 1945 itu masih dalam tahap kayak bisa disebutin lah kayak pakai bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kalau 1000 bahasa Jepangnya apa Mina? Tadi. 1000 apa? Seng. Ya, seng. Bisa seng, bisa iseng. Kan 1000 ya. Gitu. Jadi seng berarti 900. Kalau 900 itu apa? 9 baru ratus. Q atau ku apa? Ratus. Kuyaku. Hiyaku gitu. Jadi seng ku hiyaku 45. 40 Yongju go gitu. 1994 Ichiseng. Ya udah semuanya ya. Ichiseng Kuyaku. Udah apa ya? Kuyaku 90 Kuju berapa tadi? N. Tadi 1900 berapa? Juyon N. Oh 94 ya? 94 ya? Iya. Iya. Jadi seng kuhyaku kuju yong. Kuju yong eng. Gitu ya. N, jangan pakai N. Kalau N nanti jatuhnya 1994.000 yen gitu. Bukan ya? Apa? Kalau N. Yen, pakai Y. Yen. Gitu. Dia pakainya yen. Harusnya nen. Oh, nen ya? Nen. Nah, iya. Jadi semuanya dia pakai nen kalau dia mau sebutin bukan umur, tahun gitu. Ya kalau misalnya kurang lengkap nanti bisa di searching lagi, dilihat lagi di buku sakuranya, dibaca-baca. Oke? Oke, kalau gitu kita langsung ke bab 11. Kanada onegaishimasu, di scroll lagi ke bab 11. Ayueo kakiku keiko, sensei pikir mah kalian sudah, sensei anggap kalian udah pro ya, harusnya. Amin. Oke. Hai, sekarang Kongkai wa tesu to wa nanyobi. Kita sudah belajar nanyobi, yobi. Jadi kalau yobi, youbi ya. Ini kan tulisannya begini karena dia pakai romaji. Tapi kalau dia nanti pakai hiragana, yo, u sama bi. Yobi dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia artinya hari. Ya. Dia hari. Tesuto tes. Nanyobi hari apa? Deska ya nanya gitu kan. Gak usah diartiin. Kalau deska ya dia pokoknya nanya gitu kan. Jadi hari apa tesnya gitu. Tes hari apa gitu kan. Nah, untuk nama-nama hari yang sudah dipelajari kemarin ya. Di sini jatuhnya sensei hanya mereview ulang materinya ya dari yang minggu lalu. Jadi untuk nama-nama hari dia pakainya Nichi, Getsu, Kasui, Moku, Kindo dengan akhirannya semua ditambahin yobi gitu. Jadi semuanya di belakang pakainya yobi. Kalau kalian mau hafalin gitu ya, kalau kalian mau hafalin ini nama-nama hari, kalian pakai lagunya apa ya, kayak London Bridges Falling Down. Nah itu lagu itu bisa tuh kayak Nichi Getsu Kasui Moku Kindo kan bisa tuh ya. Kalau Nichi berarti hari Minggu, jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan gitu. Jadi dari hari Minggu. Nichiyobi itu hari Minggu. Kalau Getsu, ingat
Getsu, bukan gatsu. Kalau dia getsu berarti hari Senin, gitu ya. Kalau gatsu dia hanya untuk bulan. Ichigatsu, nigatsu, gitu ya. Gitu. Lalu di kotaknya itu, di situ ada kongshu sama raishu. Kalau dia kongshu itu artinya minggu ini, arigato gozaimasu Kanada. Lo ditulisin tuh sama Kanada. Oke, kalau dia kongshu itu artinya minggu ini, sedangkan raishu itu artinya minggu depan, gitu ya. Raishu artinya minggu depan, gitu. Ya, kita lanjut lagi untuk kegiatan sekolah. Jadi di dalam kegiatan sekolah di sini ada Supichi Kontesuto. Seperti bahasa Indonesianya di situ adalah lomba kontes pidato dalam bahasa Jepang. Supichi Kontesuto, Kontesuto, tes, kontes gitu ya. Lomba pidato, speech contest kalau di bahasa Inggris Maya kayak gitu. Terus di sampingnya ada Tesuto. Kalau Tesuto itu tes biasa, TEST kalau di bahasa Inggris Maya, atau tes biasa gitu. Sampingnya di situ ada Bungkasai. Bungkasai dalam bahasa Indonesia, di situ ada tulisannya juga Festival Budaya Jepang. Bungkasai. Di bawahnya ada Chorei. Chorei. Nah, itu artinya upacara. Di sampingnya lagi ada Jugyo, ya. Jugyo itu artinya pembelajaran, gitu. Gitu ya. Oke, kita langsung ke pola kalimat, ya. Kita langsung ke bawah di bagian pola kalimat. Di bagian pola kalimat, di sini kita menyertakan, ya, kegiatannya pada hari apa, gitu. Misalnya hari ini kan, hari ini berarti doyobi, gitu kan. Belajar bahasa Jepang hari Sabtu, gitu kan. Ya, berarti sebutin dulu kegiatannya. Nihongo, ya, bahasa Jepang gitu ya. Nihongo wa doyobi desu, bahasa Jepang, ya, hari Sabtu, gitu. Atau pelajaran bahasa Jepang, kalau pelajaran bahasa Jepang, Nihongo Jugyo. Nihongo Jugyo wa doyobi desu. Jadi pakai akhiran wa, diakhiri desu. Gitu. Kalau dia pakai wa itu untuk menjelaskan. Gitu, menjelaskan sesudahnya itu ada apa. Kalau dia pakai partikel wa seperti itu. Jakore karashitsu mongga arimasu? Ada yang mau ditanyakan? Hai, jadozo. Sensei, kalau di Jepang itu hari pertama itu hari Minggu ya, Sensei? Kalau dibilang urutan-urutan saya kurang tahu juga. Cuma ya mungkin sama aja sih gitu. Yang bedanya tuh paling cuma untuk ini apa, untuk jamnya. Kan nanti kita belajar jam tuh. Kalau mereka tuh cuma ada PM sama AM gitu. Kalau kita kan 13, 14, 15. Kalau mereka enggak. Mereka pakai AM PM sama kayak negara Eropa sono kali ya ngomongnya gitu. Udah, soalnya saya ngapalin dari Getsu Yobi. Kayak Iya, itu sama aja sih ya. Oke. Iya. Baik. Gitu. Oke, nah jadi kalau untuk menyatakan kegiatan baru disebutin hari apa, jadi tinggal disebutin aja Nihongo Gakko wa Doyobi desu atau Jugyo wa Mokuyobi desu. Jugyo itu pelajaran gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau mau nanya nih, belajarnya kapan gitu kan? Jugyo wa Nanyobi desu. Begitu juga berlaku dengan tanggal berapa. Berarti Tesu to wa Nanichi desu ka? Tesu to wa Nangatsu desu ka? Tesu to wa Nannen desu ka? Kalau Nannen berarti kan tahun berapa? Nanichi tanggal berapa? Gitu ya. Tinggal disebutin kayak tadi gitu kan. Tesu to wa misalnya kita mau ngejelasin lebih detail, oh minggu depan, tapi minggu depan dia hari contoh hari Senin gitu kan, berarti raishu no getsuyobi desu. Raishu berarti minggu depan, getsuyobi artinya hari Senin gitu. Minggu depan hari Senin minggu depan lah, kan sama aja gitu. Jadi dia pakai partikel no
Raishun no getsu yobi desu. Ingat kalau deska akhirannya pakai des. Gitu ya. Oke, Haijatsu Giwa. Kita lanjut lagi ke bab 12. Kanada onegaishimasu. Sekarang kita ngebut ke bab 12. Di bagian bab 12 ini ada Gakwa Nangatsu. Nah ini ya, ini agak lebih spesifik ya, lebih banyak cakupannya gitu yang kalian pelajari. Nangatsu nih, tadi kita udah belajar ya, Gatsu, Getsu ya. Kalau dia Gatsu, Nangatsu berarti tadi kan hari apa? Bukan, bulan apa? Nah, kalau di situ ada karanya, ya, kalau dia pakai kara, ada karamade. Berarti karamade itu dari sampai. Jadi kalau kara doang berarti dari. Gitu. Jadi pelajaran, ya bukan pelajaran, gakko itu artinya sekolah. Sekolah dari bulan apa? Kalau di bahasa Indonesia kayak gitu ya. Ya, jadi sekolah dari bulan apa? Seperti itu. Yang kita akan pelajari di sini untuk negara-negaranya bisa ini ya, Kanada mungkin bisa scroll dulu ke ini. Di sini ada banyak nih ya, yang pasti untuk nama negara semua pakai katakana ya. Ada Malaysia, Singapura, Chugoku, Hankoku, Nihon, Filipina, ya, Singapura, Singapura, Malaysia, Malaysia, Chugoku, Cina, Thailand, Hankoku itu Korso, Korea Selatan, Nihon, Jepang, Filipina, ya, gampang ya, Australia, Australia. Nah, untuk semesternya nih, nah di sini dia pakainya gaki, gitu ya. Sanjay, Ichigaki. Yuk, ada apa? tadi kan itu pakai katakana ya. Kalau Nihon sendiri pakai katakana nggak? Boleh, bebas, nggak apa-apa. Kan kita orang luar, jadi bebas, nggak apa-apa. Ya, terlebih dari kita apa-apa pakai hiragana juga nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ya. Untuk semester di sini pakai ichigaki. Nah, kan di sini kita udah belajar kara sama made. Ya, kalian bisa tulis di situ kara, titik-titik kara, titik-titik made. Apa artinya? Berarti titik-titik dari, titik-titik sampai. Jadi dari kapan sampai kapan? Misalnya nih di sini semester 1 kalau kita bahasa Indonesia ini ya, dari bulan 7 sampai bulan 12. Gimana sensei bahasa Jepangnya? Jadi ichigaki wa shichi gatsu kara juni gatsu made desu. Nah, gitu ya untuk penyebutannya. Di situ ada tuh di bagian pola kalimat tuh. Nah, ya tinggal dijelasin. Dia pakai kara dan made. Jadi untuk memulai suatu kegiatan dari bulan, hari, tanggal, kapanpun lah gitu. Jadi dari bulan Juli sampai bulan Desember gitu. Sore kara, setelah itu Yasumi des, Yasumi libur gitu. Ada tadi di atas di situ ya, habis semester di situ, habis ada semester di situ ada si Yasumi. Yasumi artinya libur. Ichigaki berarti semester 1 gitu. Berarti kalau misalnya saya mau deh siapa ya, siapa yang enak yang saya tunjuk ya? Ya kalau gitu Alesang. Alesang ya. Oke, kalau kita ngejelasin semester 2 di situ dari bulan 1 sampai bulan 6 nih. Apa bahasa Jepang ya? Coba kita udah mulai nih, bagaimana? Semester 2 dari bulan Ya, apa tadi? tadi di situ ada di share screen-nya dari bulan 1 sampai bulan 6. Dari bulan Januari sampai bulan Juli ya, Juni ya, Juli. Mei, Juni. Oh ya, 6 ya, bulan 6 bulan Juni. Gitu. Jadi dari bulan 1 sampai bulan 6. Gimana tuh? Oke, Nigaki kara. Belum ya? Nigaki wa Ichigatsu to Kara. Ichigatsu kara Rokugatsu made desu. Iya, nah itu bisa. Selamat. Ya. Anda sudah bisa. Arigato. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Mengikuti pola kalimat yang ada pada contoh nih, sama kok gitu ya.
Jadi kalau libur nih gitu kan. Kalau libur gimana Sensei? Ya tinggal sebutin aja yasumi wa. Misalnya kalian nih kerja nih, kita relate ke kehidupan sehari-hari ya. Misalnya nih kalian kerja. Oh, kerjanya gampang Sensei, saya dari hari Senin sampai hari ini, hari Sabtu. Ya udah tinggal jelasin gitu. Berarti shigoto wa hari Senin apa? Nichi Getsu Yobi gitu kan. Shigoto wa Getsu Yobi kara Doyobi made desu. Yasumi wa Nichiyobi dake desu. Gitu ya. Ngerti ya? Gitu. Tadi saya ngomong apa sih gitu kan, kalau di bahasa Indonesiain, saya kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Liburnya kapan? Hanya hari Minggu, gitu contohnya. Dake itu artinya hanya, gitu ya. Gitu. Jakore karashitsumu nggak harimas kah? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman kah? Aman ya? Aman nih? Oke, kalau aman, kalau gitu kita lanjut lagi ke yang di bawahnya. Mungkin Kanada bisa di ini dulu. Ya, arigato. Nah, sip. Jadi di situ ada gakko wa nani nani kara nani nani made desu gitu kan. Itu bisa diganti tuh. Ya, misalnya gakkonya jadi Yasumi. Yasumi tanggal 24 sampai tanggal 29. Berarti Yasumi wa Nijuyoka kara gitu ya. Nijuku nichi made desu gitu. Jadi pakai kara, pakai made. Sebutin dulu tanggalnya, sebutin dulu harinya, sebutin dulu apanya, darinya gitu kan. Pokoknya dari kapan, baru pakai kara, baru sebutin sampai kapan, baru dia pakai made. Akhirannya baru pakai des. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke yang bagian 2 di situ ya. Di sini juga kita bisa menyebutkan peristiwa atau mungkin kalian ada apa di apa dalam durasi itu tuh lagi ngapain gitu ya. Misalnya nih sini nih, Indonesia no Gakko wa gitu kan. Oh, kalau sekolahnya di sekolah Indo gitu kan. Nangatsu kara nangatsu made desu ka. Nah, itu artinya sekolah Indonesia, misalnya sekolah yang ada di Indo nih kita nih, misalnya nih Hongjin yang ngomong ya, orang Jepang gitu kan. Dia tuh dari hari kapan sampai sampai bulan kapan gitu kan, gitu sekolahnya gitu maksudnya. Oh, misalnya kita dari bulan 7 sampai bulan 6. Misalnya bulan 7-nya itu tahun ini, bulan 6-nya tahun depan kan gitu. Gitu. Ngerti nggak sampai sini? Kalau ada yang nggak ngerti tanya. Saya kasih waktu coba kalian untuk bertanya. Oh ya kata. Alesang wah aman ya. Kalau yang lain gimana? Kakak Nabila ada di sini kah? Aman kah? Aman ya. Kalau nggak aman bilang. Soalnya saya lihat kamu kayak keluar masuk apa sinyal ya. Oke, kalau begitu. Ya, kalau gitu kita mungkin mau mengasah sebentar nih ya. Mengasah sebentar, Kakak Nada bisa di-share ke bawah lagi. Di situ ada oshirase. Di situ ada di bawahnya tulisannya oshirase di lagi Kak. Terus nah itu dia. Nah, di sini ada oshirase. Nah, di sini nih ya, pengetahuan kalian diadu nih. Oshirase itu artinya pengumuman. Nah, jadi misalnya nih, dia dari bulan 11 tanggal sekian sampai hari apa, di situ ada kegiatan apa. Jadi yang bungkasai, supichi, kontesuto gitu. Nah, itu semua adalah kegiatan. Nah, tuh ada di bawahnya tuh artinya ya. Tuh, oshirase itu artinya pengumuman. Bungkasai itu artinya tadi ini apa namanya bungkasai festival budaya gitu kan. Speech kontesuto berarti speech contest gitu. Nah, pertanyaannya ada di bawah. Kanada boleh ke bawah lagi Kak di situ. Nah, di situ ada pertanyaannya. Nah, itu tesu to wa ichigatsu juku nichi kara desu ka. Nah, ini saya mau coba kalian kerjakan nanti ya, selesai dari sini baru nanti saya koreksi, nanti saya bahas via kalau misalnya bisa memungkinkan saya mau share screen sih ini nanti untuk ngerjain ini ya, oshirasenya. Oke? Di sini saya mau tahu kalian udah sampai mana sih materinya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi di bab 12 ya. 12, bab 13 ya.
Oke, bab 13. Onegaishimasu. Kalau ada yang mau ditanyakan jangan sungkan ya. Gak apa-apa, saya tungguin. Oke, lagi Kak. Oke, nah ini dia. Sekarang kita akan bahas masih tentang waktu, tapi ini mengenai jam. Nanti ada jam, ada menit, ada detik, tapi di sini jam dulu aja, ya. Jadi di sini nanji desu ka, nanyobi desu ka, nanji desu ka, nangetsu desu ka, nanyobi desu ka, itu sama ya. Cuman naninya ditambahin durasinya durasi apa? Menit, hari, detik, apa gitu ya. Gitu. Jadi nanji desu ka di situ artinya jam berapa gitu. Ima wa nanji desu ka? Sekarang hari apa gitu. Seperti yang di tele kemarin saya udah bahas ya. Untuk jam di sini ya, semuanya akhirannya ji, semuanya tanpa terkecuali. Yang membedakan adalah sebutan untuk 4, 7 dan 9. Kalau 4 dia pakainya yo bukan shi. Ya, dia pakainya yo, bukan yong juga tapi dia pakai yo aja. Yoji. Kalau 7 dia pakai shichi, nggak pakai nana ya, gitu. Yoji, shichi. Kalau 9 dia pakainya kuji, gitu. Kalau 10 dia ju. Kalau 10 juichi. Kalau kita yang durasinya sampai 24 jam ya sebutin aja. Misalnya jam 13, jusangji, gitu. Kalau mau nanya, nanji desu ka? Ima wa nanji desu ka? Oh, sangji desu, gitu. Kalau untuk jam gitu ya. Dan untuk menit di sini memang nggak dikasih tahu lebih spesifiknya, cuma nanti kayaknya Sensei udah kirim deh untuk menit-menit dalam bahasa Jepang ya. Jadi kalau untuk menit-menit dalam bahasa Jepang ini versi yang di share screen ini versi apa ya, ribet. Sebenarnya ada versi gampangnya. Nah, kalian gambar, kalau kalian ada buku ya, kalian gambar, bikin di situ mendatar. Tapi kayak tabel kayak ada kotak begini, tapi dibagi lagi 2 gitu. Terus di atasnya bikin fung, di bawahnya bikin pung. Jadi kalau menit dalam bahasa Jepang, dia pakainya fung atau fung. Yang membedakan apa? Kalau dia fung, itu biasanya untuk kayak nanti Sensei kasih ini deh kali ya. Ada nggak sih di tele? Kayaknya Sensei udah jelasin deh di tele ya. Sebentar. Coba bisa kalian lihat dulu di tele kalau ini ya. Nah ini ada di Telegram. Di situ udah ada tabelnya. Sensei tambahin di sini ya. Sebentar. Ini. Tuh. Bisa kalian lihat di tele ya. Jadi di situ ada dia pakai fung, ada dia pakai pung. Jadi kalau untuk 1 dia pakainya pung gitu. Anggaplah kita bikin atasnya pung, bawahnya fung. Berarti 1 itu di pung, 2-nya di fung. 3-nya di pung, jadi metode zigzag namanya gitu. Jadi yang membedakan ya, biar kalian gak ribet itu kita bikin dulu 1 sampai 10 gitu ya. 1 sampai 10 gitu. Jadi kalau 1 pung, 2 fung, 3, 4 itu dia pakai pung-pung gitu. Jadi kayak metode zigzag gitu. Gitu. Jadi kalau dia 10 dia pakainya jupung gitu. Jadi kalau misalnya dia 11, gimana Sensei? Ya ikutin yang di belakangnya dia 1. Kan kalau 10 ju. 1 apa? Ipung, ju ipung gitu. Ngikutin aja yang ada pada menitnya. Memang agak-agak ribet ya. Cuma memang kalau misalnya kalian bisa pelajari benar-benar, itu pasti bisa. Ada di situ, ya. Kalian kalau bisa bikin tabel, bikin di atasnya itu pung, bawahnya pung. Tinggal angkanya aja, berarti 1 itu di pung, 2-nya pung, 3-nya, 3, 4-nya pung, gitu kan, ke bawahnya lagi. Jadi kayak metode zigzag gitu. Gitu ya, itu Sensei yang bikin tuh. Metode zigzag namanya, asik. Gitu ya. Jadi bisa pakai pung, bisa pakai fung. Kalau pung itu untuk 1, 3, 4, 6, 8, 10, sisanya itu dia pakai fung. Gitu. Berarti kalau 11 gimana? Ikutin di belakangnya. 11 berarti ju ipung. 12
Junifung 13 sang Jusangpung gitu. Gitu ya. Aman ya? Kira-kira seperti itu. Oke, Kak Nada bisa bawahin lagi. Nah, jadi untuk kosakata yang kita pelajari di sini ya. Oh ya, tadi di situ ada catatannya. Penyebutan hang itu artinya 30 menit. Kan kalau kita ribet ya, di situ kan ada tulisannya sang jepung ya kan. Nah, kalau dia untuk 30 menit aja dia pakainya hang. Tapi kalau udah 35, kita lihat lagi di belakang berarti 5 berarti pakai fung gitu. Sangju gofung. Nah, ini menit ya. Gitu, menit dalam bahasa Jepang. Jadi di situ ada ima, lalu ada gozeng, lalu ada gogo gitu. Jadi kalau misalnya nih sekarang contohnya tuh di situ ada jam 3.30. Kita nggak usah ribet-ribet ngomongnya Sangji Sangjepung. Itu repot. Langsung aja Sangji itu kan jam 3, Ji itu kan jam. Hang 30 menit. Sangji Hang gitu. Tapi kalau untuk 35 jangan Sangji Hanggo, enggak ya. Salah kalau kayak gitu. Masih biasa Sangji 35, Sangju Go gitu. Aman ya? Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu untuk pola kalimatnya bisa di-scroll lagi, Kak. Mas. Untuk pola kalimatnya di sini ya. Di sini kita akan menyatakan jam dan menit, menyatakan waktunya gitu. Di sini ya. Jadi misalnya nih sekarang jam berapa gitu kan. Nah, kita ikutin aja yang sekarang ya. Sekarang ini ternyata jam 3.52. Contoh sekarang jam 3.52. Kita sebutin jam 3. Jam 3 berarti Sangji. Dan Imawa Sangji 52. 50 apa bahasa Jepangnya? 50. Ada yang tahu 50 bahasa Jepangnya apa? Goju. Boleh diansang, Alesa? Apa? Goju. 50, 5 sampai 10. Oh, 55 Goju. Goju 2 apa? 52. 52 Goju ni. Nah, kalau ni itu berarti dia pakai fung atau pakai pung? Lihat di belakangnya tadi. Lihat dia metode. Fung. Oke, benar ya. Berarti Sangji Goju ni fung. Nah, gitu ya. Imawa Sangji Goju ni fung. Nah, gitu. Sekarang jam Kalau 3. 57 gimana, Sensei? Dia pakai Shichi apa Nana? Dia pakainya Shichi. Gitu. Berarti Goju Shichi. Iya, Shichi dia pakai fung atau fung? Lihat lagi yang tadi saya kirim. Yang 7 menit dia pakai apa? Oh, sumimasen. Di sini dia nggak pakai Shichi, dia pakai Nana. Sorry. Lihat di sini yang kan kalau di jam dia pakai Shichi, kalau di menit dia pakai Nana ya? Pakai Nana, iya. Emang agak riskan kalau untuk jam ini. Dia pakainya Nana. Nana dia pakainya fung berarti ya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Berarti kalau menit kembali ke angka ya, Sensei? Iya, benar. Semuanya pakai angka. Kalau untuk jam menit. Ya, yang Ichi, Nissan, Yongo gitu ya? Iya, benar gitu. Nah, sekarang di bawahnya itu kan dia ada gozeng gogo nih. Ya, seperti yang saya jelasin kemarin, gozeng itu artinya AM, gogo itu artinya PM. Gogo sama gozeng. Nah, kalau untuk penyebutannya misalnya sekarang kan udah PM ya. Kita tambahin aja tadi yang jam 3.52. Kan kita kalau di bahasa Indonesia jam 3.52 PM, ya kan? Nah, kalau di situ PM dia pakainya gogo. Berarti gogonya dulu. Gogo, Sangji, Gofung, Goju, Fung. Jadi AM PM-nya selalu di depan. Gitu. Mau dia gogo, mau dia gozeng, semuanya di depan. Gitu. Nanti ada yang mau ditanyakan? Alesang sama Diansang? Agak-agak
riskan nih memang materi menit-menit ini juga. Kalau nggak ngerti, silakan bertanya. Nggak apa-apa. Aman? Oke. Oke, kalau gitu ya. Kita lanjut lagi di bawah. Di sini ada kita nge-scroll dulu bentar. Oh, kita langsung aja lah ke bab 14 kalau gitu. Kita ngebut nih bab 14. Kalau ada yang mau ditanyakan jangan sungkan tanya ya. Nah, ini dia di bab 14 Nihongo no Jugyo wa. Nah, tadi kan udah dipelajarin ya kalau Jugyo gitu kan. Kalau Jugyo itu kan pelajaran ya gitu. Berarti pelajaran bahasa Jepang do desu ka? Do itu bagaimana gitu. Jadi pelajaran bahasa Jepang bagaimana? Itu bahasa Indonesianya. Mata pelajaran di sini ada namanya Sugaku, bukan shu tapi Sugaku itu pelajaran matematika. Rekishi itu artinya pelajaran sejarah. Ya, Shukyo itu pelajaran agama. Lalu Taiku itu artinya pelajaran agama, agama apapun itu. Kok agama? Sorry. Taiku itu artinya pelajaran olahraga. Sumimasen. Ya, gitu. Jadi untuk huruf bahasa Jepang juga ada hiragana, katakana, kanji, Sensei dijelasin ya. Lalu untuk Taiku jadi apa, Sensei? Taiku jadi apa? Pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga. Beda sama supotsu. Kalau supotsu itu dia jatuhnya sport. Itu olahraga yang bahasa Inggrisnya. Supotsu jadi sport gitu kan. Gitu. Nah, terus di situ untuk huruf bahasa Jepang tadi kan hiragana, katakana, kanji. Lalu untuk kesannya Kanada bisa di-scroll lagi. Di situ ada kata sifat. Nah, nih, kesan itu kan termasuk kata sifat, kata yang mengungkapkan tentang sifat-sifat lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Gitu. Jadi ada omoshiroi. Itu artinya menyenangkan. Sumaranai artinya membosankan. Lihat itu senyumnya tuh. Dia udah mesem gitu kan. Tuh membosankan gitu ya. Terus di sampingnya lagi ada kantan. Kantan gampang gitu kan. Kan Sensei udah jelasin kemarin ya, harusnya ngerti ya. Gitu. Ada kantan sama muzukashi. Muzukashi artinya susah. Biasanya di Sugaku nih ada kayak gini nih, pelajaran matematika ya. Sugaku kantan desu. Pelajaran matematika gampang. Kalau ditambahin totemo sangat, totemo kantan desu, totemo muzukashi, totemo tsumarana ya, biasanya kayak gitu ya. Gitu. Jadi untuk kosakatanya di sini ada do sama ada demo. Do itu bagaimana? Kalau demo biasanya dia jelasin ada perbandingan yang baik dan ada perbandingan yang buruk. Contohnya kayak tadi, kayak di tele kemarin saya sudah bahas. Misalnya nih, pelajaran bahasa Jepang gampang. Contoh, gampang. Tapi cuma ramai, tapi bosan. Contoh ya. Omoshiroi, Sensei? Omoshiroi menyenangkan. Sumaranai bosan. Bosen gitu. Atau enggak, ini deh yang relate aja. Omoshiroi tapi muzukashi gitu kan contohnya. Nah, jadi gimana Sensei gitu kan? Nihongo wa omoshiroi demo muzukashi desu gitu. Gitu Mina. Ada yang mau ditanyakan? Iya, sama kayak hal ini ya. Iya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, dilanjut lagi di bagian pola kalimatnya. Kanada bisa di ini ya. Sama seperti yang saya jelasin di situ ya. Kayak contohnya tuh di situ untuk pola kalimat yang pertama di situ. Shugaku wa Shugaku. Su ya, bukan shu. Di sini salah dia salah sebut di situ, salah typo di situ. Ya. Sugaku wa muzukashi desu. Pelajaran matematika susah gitu kan. Gitu. Bukan Shugaku ya, Sugaku gitu. Nah, untuk yang kedua di situ ada demo tuh. Ya. Contohnya di situ, katakana wa muzukashi desu. Demo omoshiroi desu. Nah, gitu. Sudah selesai. Udah kelar tuh bab 14. Demo Gimana? itu tapi ya? Ya,
benar sekali. Pak, gimana aman? Ada yang mau ditanyakan kah? Ayo kata. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk Diansang atau Alesang? Coba, saya mau kalian jelaskan hari ini. Gimana untuk pelajaran bahasa Jepang? Ja, Nihongo wa do desu ka? Alesang to Diansang wa? 面白いですよ Sebetulnya, ね。面白いです。 Omashirai dake? Honto desu ka? Omashirai aja. Ada yang demo-demonya atau totemo kah atau emang gimana? Oh, yang angka-angka muzukashi. Oke, daijoubu, wajar. Ja, gimana Diansang? Iya sama. Omoshiroi desu. Hai. Totemo muzukashi desu. Wakarimashita yo. Ya, namanya juga masih belajar jadi ya daijoubu lah, nggak apa-apa ya. Oke, kira-kira mungkin dari Sensei segitu dulu ya untuk kali ini gitu. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, nih kita sisa beberapa pertemuan lagi ya Nina ya, gitu kan. Jadi sisa beberapa pertemuan ini mohon dimaksimalkan gitu. Toh kalau kalian mau belajar lagi lebih detail, ayo sama Sensei melalui Kanada ya. Ya, jadi bisa gitu kan untuk belajar gitu. Nanti bisa didiskusikan kalian bisanya hari apa, kalian gimana-gimananya gitu ya. Gitu. Jadi mungkin dari Sensei sekian dulu. Arigatou gozaimasu. Kanada ada yang mau dibahas kah? Ada yang mau di ini ngemeng-ngemengin mungkin? Aman? Enggak sih, nanti aja deh, besok aja. Biar surprise. Biar seru. Oh iya, jangan lupa besok kita belajar ya. Nanti ya, hari Minggu ya. Oh iya, iya. Iya. Oke, jadi Besok ada lagi. ya. Oke, siap. Jadi saya harap sih untuk minggu depan, untuk besok ada yang rame ya gitu ya. Jadi kalaupun memang ada kenalan kalian nih yang mau belajar bahasa Jepang, bolehlah gitu ya. Calling-calling lah gitu ke Kanada gitu ya. Mau belajar nih gitu kan. Ayo Sensei gitu kan. Ayo. Saya mah ayo aja, bisa lah ya. Kira-kira seperti itu. Jaminasang arigatou gozaimasu. Otsukare sama Desta. Sensei cut dulu sampai sini ya. Ya, Hai, arigatou. Jaminasang. Mata Shita. Bye, bye-bye.